Kita berada di Bobber, Surabaya. The Gunners sudah berkumpul di sini untuk menantikan Arsenal muncul bertanding di UCL final. Di mana tuh? Di Budapest. Ini sudah bareng teman-temanku juga. Kita akan menyaksikan sebuah sejarah kemenangan Arsenal, Kemenangan PSG, dapat piala emas ya. kalau piala emas UCL, Kemenangan PSG back to back. Guys, what do you think? Apa-apa. Predik. 2-1. Arsenal 2-0. 2-1. Arsenal 2-0. Arsenal 2-0. Kalau menurutku sih ya, menurutku ini 3-0. Apa? PSG. Menurutku yang bisa dibanggakan dari MU adalah Bruno Fernandes 21 assist. With Fabian Ruiz preferred in midfield. Duo to Bele Kvaratskhelia, 22 Champions League goals between them this season. They could almost have taken last year's picture and imposed it on this year. All of them champions, well,
Dari awal kenapa ngapain itu masuk aja. Ya, udah 1 minggu aku baru buat videonya. Entah kenapa. Ya, hasil UCL, final UCL Arsenal lawan PSG. Arsenal kalah lewat penalti dengan skor akhir waktu full time 1-1 dan waktu di penalti 5-3 kalau nggak salah ya. PSG 5-4. PSG cetak 5 sedangkan Arsenal cetak 4. Arsenal tapi ngambil penalti kick duluan. Ya, ente untuk Arsenal, tapi yang pasti sebagai fans Arsenal kita bisa bangga karena tim kita bisa sampai ke final UCL di momen dimana kita juga jadi juara Premier League. Aku lihat reaksinya para fans Arsenal di IG, di sosmed, ya kita pastinya kecewa karena kita bahkan di final pun lawan PSG memberi perlawanan yang sangat kuat terhadap PSG sampai menit-menit akhir. Dan ya menurutku sih kalau udah sampai ke penalti kick kayak 50-50, tinggal hoki-hokian aja, bener-bener pure hoki-hokian antara menang atau nggak menang. Tapi fakta bahwa Arsenal membawa pertandingan sampai ke penalti kick ini juga bukti kuat kalau Arsenal dalam tanda kutip sudah mencapai level yang cukup tinggi sampai selevel dengan PSG. Jadi bisa jadi momen yang membanggakan bagi fans Arsenal, dan ini juga sebuah opportunity, kesempatan juga buat tahun depan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Karena menurutku jujur waktu aku nonton live di kafenya itu juga waktu nobar, momen dimana Gabriel gagal nge-convert penaltinya, bukan perasaan sedih juga ada, cuma bukan perasaannya mendominasi. Perasaannya mendominasi itu adalah buat aku bagaimana kita musim depan akan bermain. Jujur aku sedih untuk 5 detik, terus setelahnya aku rasa wow, musim depan bakalan gimana ya. Aku udah gak sabar masuk ke musim depan. Bagaimana transfer windowsnya Arsenal, rumornya sekarang kita mau ngincar pemain-pemain tengah yang notabene cukup kreatif dan cukup jago untuk nge-carry. Kalau aku lihat dari profilnya kayak Morgan Roger, terus Krupi, itu sedikit mirip sama Cherki nggak sih? Kayak pemain yang bisa nge-carry bola dengan di full sendiri dari tengah ke depan, terus habis gitu nge-shoot dengan kualitas tembakan yang bagus. Jadi kelihatan target pemainnya Arteta, profil nextnya ini orang yang bisa nge-carry malah. Karena dari awal manajerialnya Arteta sampai sekarang fokusnya jujur lebih ke fisikal permainannya. Nggak yang tipe pemain yang bisa nge-carry gitu, jarang. Apalagi di tengah. Arteta notabene malah nggak terlalu mengandalkan sisi tengah malah, setahu. Arteta lebih tipikal manajer yang lebih mengandalkan permainan sayap. Tapi sekarang mulai berganti karena mungkin salah satunya kita telah sudah mencapai salah satu target, yaitu juara Premier League. Mungkin Arteta akan lebih jor-joran lagi, terutama lini depan, dimana lini depan ini Arsenal sebenarnya masih kurang menurutku. Ya dari final aja udah kelihatan lah
ada setidaknya 4 mungkin, termasuk lapis yang perlu diganti secara depannya. Ya, perasaanku melihat final Arsenal yaitu bangga, sedih ada dikit, tapi excited lagi lah. Kayak klipnya Declan Rice itu yang senyum setelah gagal penalti kick gitu. Perasaanku juga sama, aku nggak sabar bagaimana Arsenal bermain di musim depan. Tapi overall pertandingannya menurutku berjalan cukup lancar. Sebenarnya kalau ngelihat dari strateginya Arsenal, kayaknya emang tujuan awalnya adalah untuk dapetin gol secepatnya. Tapi emang waktu di final itu kemarin cepet banget dapetnya dari Kai Havertz. Terus berusaha untuk nerima serangan dari PSG sebaik mungkin. Dan terbukti sampai babak kedua, sampai menit keberapa itu Arsenal defense-nya solid banget. Dan bahkan menurutku gol penaltinya pun itu kayak kesalahan individual yang cukup fatal dari Mosquera. Cuma secara overall PSG benar-benar kesusahan banget untuk jebol pertahanannya Arsenal. Ya, ini banyak yang bakal komen kalau ya udah banyak yang komen juga sih di sosial media, Arsenal main bertahan, harambol segala macem. Tapi defending itu bagian dari permainannya. Kalau nggak ada defending dan adanya cuma attacking, ya anggap aja training, atau kenapa nggak langsung penalti kick aja kalau ngincernya cuma gol. Karena pertahanan juga salah satu faktor yang sangat kuat untuk memenangkan game. Dan terbukti PSG sangat-sangat kesusahan untuk jebol pertahanannya Arsenal. Dan menjadi salah satu argumen lagi kalau defensif Arsenal itu yang salah satu yang terbaik di Eropa. Ya terbukti juga lah waktu ngelawan kuatnya pemain-pemain penyerang dari PSG, Dembele, terus Doué, habis gitu Kvaratskhelia, pemain pengganti lapisnya juga bagus-bagus banget, ya ampun. Barcola, gila, aku Barcola beberapa kali lepas itu nyaris gol kena tiang juga sempat kalau nggak salah. Tapi lihatlah, Arsenal di titik yang sangat krusial secara karirnya ini. Kita walaupun musim ini memenangkan Premier League, tapi juga menjadi musim yang membuktikan bahwa ini masih bagian dari permulaan Arsenal, permulaan dari legacy Arsenal. Karena pemain-pemain, kalian perhatian pemain-pemainnya. Saliba umur berapa sih? Bukayo Saka umur berapa sih? David Raya yang prime 3 kali clean sheet terbaik di Premier League itu masih umur berapa? Gabriel Magalhaes. Terus ada Calafiori, Miles Lewis Kelly, Max Dauman, oh my god, pemain muda yang bakal ngalahin Yamal. Terus back kanan mungkin Julian Timber ya, tapi Timber juga masih cedera. Di internasional juga dia cedera, masih belum bisa dipanggil. Terus siapa lagi ya? Ethan Nwaneri termasuk lah. Kayak pemain-pemain ini terhitung masih muda dengan umur ya anggapannya di range 25 lah, mentok di 25 ke bawah. Dan Arteta incaran pemainnya itu masih pemain-pemain dengan umur sekitar 25 ke bawah. Kayak Morgan Rogers, Krupi, terus siapa lagi ya? Aku lupa. Itu masih umur 25 ke bawah. Incerannya pemainnya Arteta masih 25 ke bawah. Dan notabene di squad Arsenal masih banyak posisi yang belum matang secara nggak langsung. Tapi dengan defensif dan fondasi yang kuat dari Declan Rice, Gabriel Saliba, David Raya, itu bisa membawa Arsenal juara Premier League dan final Champions League. Tim ini masih bisa berkembang. Excitingnya itu kayak gitu. Timnya masih bisa berkembang secara penyerangan. Fullback masih bisa berkembang. Midfield masih bisa dikembangkan. Mungkin yang udah mateng banget itu
defender sama kiper. But overall Arsenal masih bisa berkembang dan kita masih bisa mengharapkan banyak hal di musim depan. Makanya itu aku excited banget untuk ngeliat Arsenal bermain di musim depan. Ya paling cepat Agustus lah kita bakal mulai ke season baru. Ya waktu yang cukup lama, entah mau ngapain nanti untuk videonya. Tapi masih bisa excited kita untuk Arsenal ke depannya. Kalau kita bayangin PSG pemainnya semua udah mateng. Dembele, Due mungkin ya masih bisa bertumbuh lagi ya. Kvaratskhelia, midfieldnya yang Vitinha, mungkin yang siapa yang bisa berkembang itu aku lupa namanya siapa itu. Yang masih ada satu yang masih muda kalau nggak salah dari midfieldnya PSG. But overall itu kayak timnya udah bagus banget dan mungkin ceilingnya atau atapnya itu udah mepet. Sedangkan Arsenal menurutku dengan potensi yang masih banyak itu, dengan pemain muda yang masih bisa lebih matang lagi dan banyak posisi yang belum maksimal, ceilingnya masih tinggi banget, sedangkan potensinya masih keadaan sebenarnya masih di sini. Jadi masih banyak banget potensi untuk bisa nyentuh atapnya. Jadi itu yang bikin aku exciting untuk ngikutin perjalanan Arsenal di musim depan. But overall pertandingan, mungkin satu komen lagi yang masih bisa aku lemparin itu wasit. Ya wasitnya emang menurutku sedikit bias, jujur aja. Ngelihat dari dia nggak ngasih corner kick di akhir babak pertama dan juga nggak ngasih ya di Madueke itu menurutku penalti, jujur aja. Karena apapun argumennya, kalau mau pakai argumen antara body dengan body, seminimal mungkin itu argumen bisa dipakai kalau posisi pemainnya sama-sama sejajar. Ini enggak, menurutku Madueke udah di depan posisinya, terus pemain defendernya si PSG body dari belakang, jadi menurutku udah valid sebagai foul. Ya tapi menurutku sih persetan masalah wasit, kita nggak usah bikin ini panjang-panjang, biarin itu udah berjalan. Karena Arsenal juga walaupun dikibulin sama wasit bisa bawa pertandingan sampai ke penalti, dimana chance-nya penalti ya selalu 50-50 karena ya penalti kan nggak terlibat sama wasit, tapi menurutku udah 50-50 dan Arsenal tidak berhasil untuk menyelesaikan game di penaltinya. Jadi ya sudah, kita patut bangga karena udah bisa sampai ke final Premier League, final UCL, dan kita tetap bisa bahagia ngikutin juaranya Arsenal di Premier League. Karena lihat paradenya seru banget. Ya mungkin ada beberapa fans yang sedih, tapi ngelihat paradenya kayaknya kita bisa lebih fokus ke juara Premier League-nya setelah penantian 22 tahun. Banyak banget fans Arsenal yang lebih bahagia karena akhirnya bisa merasakan juara lagi. Dan itu patut disyukurin. Dan serunya lagi, musim depan kita bisa lebih gacor lagi, Arsenal. Aku udah nggak sabar buat bikin video lagi buat Arsenal di musim depan. Dan mungkin musim depan adalah musim pertama aku bisa bikin video full dari awal sampai akhir season. Dan mungkin aku coba untuk bikin videonya mungkin seinstan mungkin, dalam artian selesai game langsung bikin. Karena beberapa video di musim ini, contohnya video ini, aku bikinnya nggak sesuai atau anggapannya ya nggak langsung dari selesainya pertandingan, dimana reaksinya mungkin lebih mentah karena aku nggak dapat feedback dari media sosial untuk bikin opini. Jadi ya mungkin bisa lebih kayak gitu targetku. Overall pertandingan PSG, Arsenal bisa memberikan perlawanan yang bagus, pertahanan yang solid, penyerangannya ya incarannya adalah emang counter tujuannya, tapi karena Arsenal kesusahan banget untuk bikin counter, jadi lebih berat di defending. Tapi secara Premier League kita akhirnya bisa mendapatkan piala Premier League setelah penantian berapa lama. Patut bangga sebagai fans Arsenal. Dan nggak sabar lagi untuk melihat Arsenal main di musim selanjutnya. Ya untuk sekarang sampai situ dulu. Entah aku akan bikin video apa lagi.
mengisi kekosongan sebelum Premier League mulai. Ya, kayaknya cukup sampai situ dulu lah. See you next season guys.